Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih dapat tugas dari dosen untuk menganalisa jurnal? Kalau pernah, sekarang aku mau bantuin teman-teman yang sekarang ada tugas kayak gitu. Ini tugasku semester lalu. Oh iya, aku mau jelasin. Analisa itu apa sih? Analisa itu berarti kita memilah-milah bagian jurnal, kita potong-potong, kita ambil, kita masukin ke template. Habis sudah kita masukin ke template, baru kita rangkai lagi dengan kata-kata dan kita tambahin komen kita terhadap jurnal itu gimana. So, langsung aja ya. Oke, jadi yang pertama itu kita buat template. Ini kebetulan karena di mata kuliahku academic writing udah dikasih template, jadi kita ngikutin template ini. Team members ini karena ini tugas kelompok, ya tugas kelompok, nama, itu kan topik, judul. Nah, ini sebenarnya sama aja sih topik tim atau topik. Banyak yang nanya, apa sih bedanya topik, title, sama tim? Sebenarnya itu subjektif teman-teman dan bisa ditanyakan dosen karena topik dan tim itu hampir sama. Tapi kalau dosenku waktu itu bilang topik itu family violence. Terus kalau tim, temanya itu waktu itu COVID-19. Bisa juga temanya SDG. Karena itu memang benar-benar subjektif bisa ditanyakan ke dosen. Oke, langsung uh, isu itu masalah yang ada di sana. uh, Dibaca aja, biasanya baca di abstrak. Kalau misalnya nggak nemu di introduction, apa bisa baca di tiap subjudul papernya. Itu biasanya ada isu di situ. Terus habis itu, oke, ini ada main idea dan supporting detail. Oke, ini template-nya secara keseluruhan ya. Ada purpose, ada tone, intended audience. Purpose itu apa nanti kita bahas, tone itu apa nanti kita bahas. Terus overall analysis sama justification opinion. Apa bedanya? Nanti kita bahas. Langsung ke jawabannya. Jadi ini jawabanku semester lalu. Oke. Pertama kali aku menulis paling umum. Ini dan paling umumnya istilah semua orang tahu lah. Oke, kalimat pertama. Kan biasanya kita bingung, pertama nulis apa sih? Hal yang paling umum. Kayak gini, bahwa semua itu terdampak COVID-19. Nah, terus artikel title. Aku nulis judulnya. Artikel yang mau aku aku analisa tuh apa sih ini. Nah, penulisnya, terbit tahun berapa. Oke, terus habis itu isunya apa di situ. Oke. Nah, isunya aku nulis the increase of family violence case during pandemic. Gitu aja sih. Nah, the article expound. Expound itu apa? Expound itu explain, menjelaskan. Menjelaskan masalah tersebut dengan 3 main idea. Jadi ini masalahnya, itu dijelasinnya kayak gimana sih dengan 3 main idea. Jadi yang pertama adalah ini risk of physical, yang kedua ini criminal, yang ketiga animal abuse. Oke, ini 3 main idea. Caranya nyari main idea gimana? Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas ya di situ ya. Tapi ini aku lebih bahas ke teknikal nulisnya gimana untuk aku sendiri. Mungkin bisa dipakai teman-teman caranya. Yang pertama aku nulisnya the first main idea is apa. Terus habis itu the other mention. Oke. Dan ini kalimat yang aku temuin di jurnalnya. Bukan di copy paste ya, tapi aku paraphrase. Nah, ini bisa mentioned, bisa mentions. Kalau mentioned berarti kan jurnal yang kita teliti udah lama terbit. Nah, berarti kita refer ke itu karena udah lama terbit, berarti penulisnya udah ngomong lama. Tapi kalau kita pakai mentions, nah, jurnal yang udah lama terbit itu kan masih ada tulisannya sampai sekarang. Nah, berarti mentions karena present tense. Ini nggak masalah sih mau mention atau mentions, oke? Okay? Oke. Okay. Terus habis itu gimana cara nulisnya? Ini aku bener-bener paraphrase dan ini juga paraphrase kayak gini. Ini kebanyakan paraphrase kayak gitu. Nah, terus kalau aku pakai kata-kata ini clearly, itu menunjukkan stance-ku terhadap tulisan. Apa stance-ku terhadap tulisan? Pemahamanku terhadap tulisan. Jadi ini
bukan kata-kata yang aku ambil dari jurnal, tapi ini my idea, ideku. Oke, karena aku pakai kata clearly di sini. Jadi aku menunjukkan bahwa karena jurnal itu ngomong ini semua, maka jelaslah kalau ada dia ngomong kayak gitu, maka efeknya bakal begini. Kayak gitu. Oke. Terus habis itu ini juga kata-kataku juga, ideaku, opiniku terhadap terhadap ini. Oke ya. Terus habis itu nih, the article states that tapi ini bisa states atau stated, tapi harus harus sama semua ya. Kalau mau pakai present, kalau mau pakai past tense gitu. Atau tanya dosen lebih aman. Oke, kayak gitu. Nah, terus ini paraphrase. Tapi ini kata-kataku. Ini pemahamanku terhadap ini. Jadi cara nulisnya kayak gitu. Oke. It means, itu berarti. Nah, itu kan aku mulai menafsirkan. Jadi penulisnya itu artikelnya itu ngomong bahwa sosial institusi itu yang biasanya ngasih bantuan emosi tutup gara-gara COVID. Nah, itu dia ngomong gitu. Habis itu aku bilang, oh itu berarti abuser itu berarti kurang dimonitor dan susah untuk ketahuan. Nah, dari situ makanya korban-korban malah semakin bahaya. Nah, ini ideaku. Oke, kayak gitu ya. Udah paham kan cara mainnya? Nah, ini aku juga. Ini ada audio discuss. Terus habis itu beberapa ini paraphrase. Terus setelahnya juga aku dikasih ide. Kayak misalnya ini kayaknya ideku. Oh ya, ini ideku. Whenever I enter, they will be drawn kayak gitu. Pokoknya modelnya kayak gitulah. Oke. Okay. Terus ini juga ideaku. This most likely to the surrounding. Kayak gitu. Oke, okay, terus habis itu di akhir-akhir kalau bisa kasih therefore atau thus, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa paragraf selesai gitulah. Apa in short, nggak wajib sih, suggestion aja. Sama sih cara mainnya. Third main idea kayak gitu. Ini apa? Third main idea-nya apa? Ini kalau bisa jangan sama plug yang di awal-awal tadi ya. Kalau bisa di paraphrase jangan sama plug kayak ini. Nah, ini kan third main idea. Nah, beda kan ini animal abuse. Ini increasing the risk of animal abuse. Ya, tambah-tambah dikit lah paraphrase dikit. Kayak gitu. Nah, ini artikel ngomong kayak gitu. Kalau aku assignmentku yang kemarin pakai ini sih, pakai present tense. Bukan pakai ini tapi pakai ini. Oke. Terus habis itu which means, nah ini kata-kataku, which means ini kata-kataku, ini data lagi dari dia, dari artikelnya. Jadi emang pintar-pintar biar ketika pembaca membaca tulisan kita atau dosen, karena dosen itu adalah klien kita di situ, baca itu jelas, oh ini idea kamu. Oh, yang satu lagi ini kamu ambil dari jurnal, jadi jelas. Bahkan akademik tuh kayak gitu modelnya. Jadi bagaimana kita mengkomentari jurnal. Tidak cuma ditugas untuk komentari jurnal, tapi penulisan akademik, bahkan di literature review, apalagi di discussion. Kalau lagi nulis penelitian, itu emang kita harus komentari jurnal-jurnal sebelumnya. Kayak gitu sih. Oke. Harusnya gini. Harusnya ini ada conclusion. Tapi nggak tahu waktu itu aku tanya dosen malah udah nggak usah kasih nggak usah kasih subbab ini. Ya udah nggak aku kasih. Ini conclusion biar gampang ya. Di conclusion itu ada tujuan, habis itu ada tone, habis itu ada strength and weakness, ada suggestion. Itu nanti kita bahas lain waktu. Oke, kita bahas part 2 lah kalau ada waktu. Oke, thank you semua. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan DM atau tulis di komen. Atau bisa juga langsung join komunitas Talk Writer. Bisa klik link di bio.
Itu nanti yang kedua insya Allah aku upload di komunitas aja sih, biar nanti lebih fokus apa pemahamannya di situ. Thank you. Assalamualaikum.